Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, pada hari ini kita mempelajari tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 3, energi alternatif pembelajaran 1. Sumber energi alternatif. Bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Adakah energi penggantinya? Sumber energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Sumber energi banyak dimanfaatkan manusia untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga lama-kelamaan sumber energi tersebut akan habis. Manusia harus mencari sumber energi lain sebagai pengganti. Sumber energi pengganti ini disebut dengan sumber energi alternatif. Ada berbagai sumber energi alternatif di bumi. Umumnya, sumber energi digunakan untuk menggantikan sumber energi listrik dan bahan bakar. Salah satu sumber energi alternatif yang dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik adalah air, angin, panas bumi, nuklir. Air menjadi salah satu sumber energi alternatif. Energi air dapat berupa arus air dan gelombang air. Arus air biasanya digunakan untuk memutar kincir air. Air atau turbin. Turbin tersebut dihubungkan dengan generator sehingga dapat menghasilkan listrik. Sumber energi alternatif diperlukan untuk satu, membantu negara agar tidak menaikkan harga bahan bakar, mengurangi ketergantungan pada negara-negara lain untuk pasokan minyak. Yang kedua, sumber energi alternatif membantu mengurangi polusi lingkungan serta tidak memberikan efek negatif pada alam. Yang ketiga, dapat membuka lapangan pekerjaan baru sehingga biasa membantu perkembangan ekonomi. Berikut contoh sumber-sumber energi alternatif. Yang pertama adalah tenaga nuklir. Pembangkit listrik tenaga nuklir menggunakan bantuan dari reaktor nuklir dan air panas untuk menghasilkan uap. Kemudian diubah menjadi kerja mekanik untuk menghasilkan listrik. Yang kedua adalah energi biomasa yang didapat dari materi biologis hidup dan mati. Biomasa digunakan sebagai sumber bahan bakar atau produksi industri. Contoh sumber energi biomasa adalah tanaman, kulit pohon, serbuk kayu atau gergaji, residu pertanian, serpihan kayu, dan kotoran hewan. 3. Tenaga panas bumi. Energi panas bumi murah, dapat juga ramah lingkungan. Tenaga panas bumi dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik tanpa merusak lingkungan. Yang keempat, tenaga air merupakan energi alternatif yang paling sering digunakan. Gaya gravitasi bumi mengakibatkan air yang mengalir atau jatuh dari ketinggian tertentu memiliki energi potensial dan kinetik. Energi ini diubah menjadi energi mekanik untuk menghasilkan listrik. Yang kelima adalah tenaga angin. Selain menghasilkan listrik, kincir angin juga dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan fisik. Yang keenam, tenaga surya atau matahari. Sumber energi alternatif ini juga merupakan sumber energi yang paling sering digunakan. Yang ketujuh adalah tenaga gelombang laut. Pembangkit listrik tenaga gelombang laut digunakan untuk menghasilkan listrik. Perhatikan peta pikiran tentang energi alternatif berikut. Sumber energi alternatif berupa matahari, panas bumi, kemudian angin, air, bahan bakar bio, dan gelombang air laut. Pemanfaatan tanah. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan ekonomi. Tanah memiliki peran penting bagi kehidupan manusia. Tanah merupakan lapisan kulit bumi paling atas
yang terbentuk dari pelapukan batuan dan bahan organik yang hancur oleh proses alamiah. Manusia memanfaatkan tanah sesuai dengan jenisnya dan dimanfaatkan untuk menanam sumber daya alam seperti pertanian dan perkebunan. Di dataran rendah, biasanya tanah ditanami makanan pokok dan palawija seperti pada gambar pertanian yang menanam sawah, menanam padi. Oke, selanjutnya di dataran tinggi tanah ditanami teh, sayuran, dan buah-buahan. Jenis tanah berkapur tidak digunakan untuk pertanian, tetapi biasanya ditambang untuk bahan bangunan. Jenis tanah liat biasanya digunakan untuk membuat tembikar, genting, dan batu bata. Baik anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari buku tema 2, subtema 3, pembelajaran 1, maka tugas kalian di rumah di halaman 111 dan halaman 115. Selamat mengerjakan, selalu jaga kesehatan, tetaplah di rumah, tetap semangat belajar online. Dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.